Tidak seorang pun di dunia ini tidak mau menjadi kaya raya. Banyak cara dan usaha ditempuh agar bisa mencapai puncak kesuksesan. Tak jarang, obsesi menjadi orang kaya bisa ditempuh dengan cara instan katanya. Jika sedikit saja mau berpikir dengan logika yang aman, masak mie instan saja perlu memakan beberapa waktu dan tahapan untuk berhasil menyajikan santapan yang lezat, apalagi untuk menjadi kaya raya. Namun karena melihat keuntungan yang ditawarkan saat bermain investasi yang begitu menggiurkan, calon trader bukannya untung tapi malah buntung. Kasus investasi bodong nyatanya bukan kali ini terjadi di Indonesia. Yang terbaru, para korban dari beberapa afiliator investasi bodong seperti Indra Kents dan Doni Salmanan yang kini telah resmi menjadi tersangka pun membeberkan mengapa mereka akhirnya terjerat dengan iming-iming keuntungan. Korban dari afiliator tipu-tipu ini nyatanya diberikan pola yang sama sebelum akhirnya sadar bahwa ia sedang mengalami kerugian yang teramat besar. Seperti VA, korban investasi bodong asal Sumatera Utara yang mengikuti dua platform Binomo dan Quotex. Dirinya mengaku bahwa sangat tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu singkat yang dipamerkan oleh NW yang kini telah menjadi tersangka di YouTube dan TikToknya. Mulanya VA nekat mengirimkan deposit sebesar 14 juta rupiah, kemudian mengirimkan 30 juta rupiah dalam satu hari karena saat itu ia memenangkannya. Wow, jelas bukan angka yang kecil untuk nilai uang. Merasa candu, VA bahkan rela menggadaikan mobilnya ke leasing, tapi VA malah terus-menerus kalah. Dari ungkapannya, VA mengalami kerugian sebesar 250 juta rupiah. Tidak jauh berbeda dari VA, korban selanjutnya adalah RM yang mengaku turut bermain Binomo sejak September 2021 dan memutuskan berhenti pada 2022. RM mengalami total kerugian mencapai 380 juta rupiah dan pernah mengirimkan deposit paling tinggi sebesar 12 juta rupiah. Beberapa pelatihan untuk menjadi trader juga sempat diikuti oleh RM, menjadi pemula hingga diajari untuk mendapatkan profit. RM mengaku ikut trading dengan afiliator sampai pernah melihat afiliator itu kalah atau loss. Namun dalihnya, penyebab loss lantaran waktu sudah sore, pasar sedang turun, dan sinyal sedang tidak bagus. Menurut RM, afiliator tipu-tipu ini menggunakan cara motivasi untuk terus mempertahankan korbannya. Bahkan, ia dijanjikan uangnya yang hilang akan dikembalikan. Tapi namanya juga penipu, ketika dihubungi untuk mempertanyakan perihal pengembalian uang, afiliator itu malah hilang. Pola yang diterapkan para afiliator investasi bodong nampaknya cukup sama kepada para calon korbannya, dengan janji palsu dan iming-iming keuntungan besar dalam waktu cepat bisa diraih. Namun pada faktanya, untuk sukses menjadi seorang trader dan menjadi seorang kaya raya tentu saja membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!